percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katoliku keren, selamat datang di negeri matahari Makedonia Utara. Yes! Mungkin ada beberapa sahabat Katoliku keren yang tidak kenal dengan negara yang satu ini. Negara ini terletak di wilayah Eropa Timur, bertetangga dengan negara Bulgaria dan Serbia. Negara ini sebelumnya bernama Makedonia, namun pada 19 Februari 2019 yang lalu, negeri ini resmi merubah namanya dari Makedonia menjadi Makedonia Utara, sekaligus mengakhiri sengketa nama yang diprotes oleh Yunani, karena salah satu wilayah negara Yunani juga memiliki nama Makedonia, yaitu Makedonia di wilayah selatan negara Yunani. Nah, adapun sahabat Katoliku keren, Makedonia ini juga ada di Alkitab loh. Seperti apa sih kehidupan umat Katolik negara Makedonia Utara? Langsung saja. 1. Sejarah. Kekristenan di Makedonia berasal dari zaman para rasul ketika Rasul Paulus di tahun 51 tiba di provinsi Makedonia yang lebih luas di Romawi di wilayah Yunani saat ini dan juga mencakup kala itu di wilayah negara Makedonia Utara. Lagi pula, ketika Santo Paulus berada di Troas Asia Kecil, pada malam hari dia bermimpi di mana seorang Makedonia datang kepadanya dan berkata, "Datanglah ke Makedonia dan bantu kami." Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9. Pada abad ke-6, Kaisar Justinianus meningkatkan status agama Kristen di seluruh Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium dan dihormati di Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Katolik Roma. Setelah Justinianus pertama, siklus berikutnya di mana kekristenan mulai menyebar dimulai pada abad ke-9 ketika Clemens dari Ohrid dan Santo Naum mendirikan sekolah sastra Ohrid di Kekaisaran Bulgaria. Pada saat itu ada pembentukan paroki yang sejalan dengan Keuskupan Agung Ohrid yang dipertahankan sampai tahun 1767 dan berakhir ketika Turki dipengaruhi oleh Patriarkat Ekumenis Konstantinopel menangguhkannya. Kekristenan periode pertama di Makedonia Utara dimulai dengan munculnya agama Kristen di Eropa. Saat Rasul Paulus menjadi misionaris, kekristenan hadir di daerah-daerah Makedonia dan didukung oleh fakta bahwa Konsili Nikea pada tahun 325 ditandatangani antara para bapa majelis dan juga termasuk Uskup Skopje, Makedonia kala itu. Periode kedua ditandai dengan kondisi yang bergejolak ketika pasukan Turki Ottoman menguasai Makedonia. Dengan kedatangan bangsa Turki, masa sulit bagi orang Kristen di daerah ini muncul. 5 abad perbudakan Utsmania menimbulkan konsekuensi yang parah di keuskupan. Tetapi dalam sebuah laporan di Roma yang berasal dari tahun 1584, Skopje disebutkan sebagai pusat kekatolikan di Makedonia kala itu. Kemudian pada periode ketiga, Gereja Katolik lebih memperhatikan kualitas iman umat Katolik Makedonia. Suksesi apostolik kepemimpinan dari Uskup Agung Katolik Skopje sejak Andria Bogdani hingga hari ini terus berlanjut di negara Makedonia Utara. Umumnya semua uskup Katolik menetap di ibu kota negara Makedonia Utara, yaitu Skopje, meskipun berkali-kali terpaksa meninggalkan Skopje karena kedatangan pasukan Turki Ottoman untuk mengubah tempat tinggal para uskup menjadi wilayah kekuasaan mereka. Sampai tahun 1914, para uskup Skopje diberi gelar Uskup Agung. Pada tahun 1924 setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, status Keuskupan Agung diturunkan menjadi keuskupan akibat semakin berkurangnya umat Katolik di Makedonia Utara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyak umat meninggalkan negaranya, maupun semenjak terjadinya skisma Ortodoks, membuat umat Katolik Makedonia Utara beralih menjadi Ortodoks, dan juga penaklukan pasukan Muslim Ottoman yang membuat penduduk setempat akhirnya beralih menjadi Islam akibat berakhirnya kejayaan iman Katolik di sana. Seorang eksarkat apostolik ditunjuk untuk Vikariat Apostolik Katolik Bulgaria Makedonia sejak tahun 1883 dan berlangsung sampai tahun 1924. Sebagai bagian dari Gereja Katolik Yunani Bulgaria yang merupakan Gereja Katolik Ritus Timur yang dulunya adalah Ortodoks dan bersatu kembali dengan Paus di Roma. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama dan berdirinya negara Yugoslavia, eksarkat diserap ke dalam eparki Krishevki.
Pada tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II menjadikan Skopje dari administrasi apostolik Prizren hingga menaikkan statusnya menjadi keuskupan yang mencakup seluruh umat Katolik Ritus Roma di wilayah negara Makedonia Utara. Adapun untuk Ritus Timur, pada bulan Januari 2001, Eksarkat Apostolik Katolik Yunani khusus untuk Makedonia dibentuk untuk umat Katolik Timur dari Ritus Bizantium di Makedonia Utara. Sehingga lahirlah Ritus Bizantin Gereja Katolik Yunani Makedonia, dipisahkan dari Eparki Krisevki dan segera tunduk pada Tahta Suci. Pada hari yang sama, Tahta Suci menunjuk Uskup Latin Skopje sebagai Eksark Apostolik pertama Makedonia Utara. Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 11 Januari 2001 di Vatikan menandatangani dekrit untuk mendirikan Eksark Apostolik untuk umat Katolik Ritus Timur di Makedonia Utara. Eksarkat Apostolik pertama dan pusatnya di kota Strumica dan gereja di kota ini menyandang gelar sebagai katedral atau pusat dari Ritus Bizantin, khususnya Gereja Katolik Yunani Makedonia. Adapun untuk pusat dari Gereja Katolik Roma, pusatnya berada di Skopje. Paus Fransiskus pada 31 Mei 2018 menaikkan status Eksarkat Apostolik ke peringkat Eparki sebagai Eparki Katolik Makedonia dari Perawan Maria yang terberkati diangkat ke surga di Strumica, Skopje, hingga dinaikkan statusnya menjadi keuskupan. Kedua ritus Katolik di Makedonia Utara berada di bawah kepemimpinan satu orang, yaitu Kyros Stoyanov saat ini dan mungkin satu-satunya yang terjadi di dunia di mana memiliki satu kepemimpinan antara Roma dan Timur. Kini umat Katolik di Makedonia Utara terdiri atas umat yang menggunakan ritus Roma seperti Indonesia dan ritus Timur khususnya dalam subritus Bizantin dalam gereja partikular Yunani Makedonia. Pada 7 Mei 2019, Paus Fransiskus mengunjungi Skopje, ibu kota negara Makedonia Utara. Kunjungan ke Skopje itu disambut antusias oleh umat dan sekaligus bagian dari tur Paus ke daerah Balkan dan menghabiskan beberapa hari di negara tetangga Bulgaria itu. Kunjungan Paus Fransiskus adalah kunjungan pertama kali pemimpin gereja Katolik ke Makedonia Utara dalam sejarah modernnya, dan karena itu dianggap sebagai peristiwa yang sangat penting secara historis dan politik, yang kala itu mendominasi siklus berita di negara itu pada hari-hari sebelumnya dan setelah kunjungan, dan menjadi topik paling populer di media sosial Makedonia, sekaligus menarik perhatian di media regional maupun global. Kedatangan Paus menguatkan iman umat Katolik Makedonia Utara, membawa pesan perdamaian dan memperjuangkan hak asasi manusia di negeri yang mayoritas penduduknya adalah Kristen Ortodoks dan kental dalam Gereja Ortodoks Makedonia. Gereja Ortodoks Makedonia ini merupakan pemekaran mandiri dari Gereja Ortodoks Serbia semenjak kemerdekaan Makedonia Utara yang mencakup seluruh umat Ortodoks khusus Makedonia Utara. 2. Wilayah pastoral. Adapun umat Katolik di negara Makedonia Utara terdiri atas dua ritus, ritus Roma seperti Indonesia dan ritus Bizantin, khususnya Gereja Katolik Yunani Makedonia. Dengan wilayah gerejawi terdiri atas dua keuskupan. Satu keuskupan untuk ritus Roma yaitu keuskupan Skopje yang juga mencakup umat Katolik di negara Serbia. Dan juga satu keuskupan untuk ritus Timur dalam Gereja Yunani Makedonia yaitu Keuskupan Makedonia Santa Perawan Maria Terberkati yang diangkat ke surga di Strumica, Skopje. Adapun data statistik Gereja Katolik Makedonia Utara tahun 2018, umat Katolik Makedonia Utara tersebar di 11 paroki dan 7 stasi. Tiga, petugas pastoral. Data dari Gereja Katolik Makedonia Utara, jumlah petugas pastoral tahun 2018 sebagai berikut. Untuk ritus Roma 6 pastor dan 12 suster yang juga melayani umat Katolik ritus Roma di Serbia, dan juga untuk ritus Timur Bizantin dalam Gereja Katolik Yunani Makedonia 16 pastor, 1 frater, 18 suster, sehingga total petugas pastoral 53 petugas pastoral. 4. Kondisi umat. Demografi agama dari penduduk Makedonia Utara sebagai berikut. 70% Kristen Ortodoks, 28% Islam, 0,7% Protestan, 0,5% ateis, 0,4% Katolik, dan 0,4% agama lainnya. Kita masuk pada kekristenan di negara Makedonia Utara. Komposisi kekristenan yaitu 98% merupakan Ortodoks umat Kristiani Makedonia Utara, 1% masing-masing merupakan Protestan dan Katolik. Kita masuk pada umat Katolik yang ada di negara Makedonia Utara. Data statistik Gereja Katolik Makedonia Utara tahun 2018, umat Katolik dapat kita rinci sebagai berikut.
Untuk ritus Roma seperti umat Katolik Indonesia terdiri atas 3.670 umat yang juga wilayahnya mencakup sebagian kecil dari negara Serbia. Untuk ritus Timur dalam gereja partikular Yunani Makedonia terdiri atas 11.466 umat, di mana merupakan gereja sekaligus sebagai umat Katolik terbesar di negara Makedonia Utara, yaitu umat Katolik yang menggunakan ritus Timur dibandingkan dengan umat Katolik yang menggunakan ritus Roma. Sehingga total umat Katolik mencapai 15.136 umat atau mencakup 1% dari 2,08 juta penduduk Makedonia Utara. Jika kita bandingkan data yang ada 2011, umat Katolik Makedonia Utara hanya mencakup 0,4%. Kemudian di tahun 2018 naik menjadi 1%, meski menjadi minoritas, namun lambat laun meskipun pelan umat Katolik di sana terus bertumbuh. 5. Gereja. Kita masuk pada beberapa gereja Katolik yang ada di negara Makedonia Utara. Beberapa gereja sebagai berikut. Ada Gereja Katolik Paroki Katedral Makedonia Santa Perawan Maria diangkat ke surga Strumica yang merupakan pusat dari umat Katolik yang menggunakan ritus Timur Bizantin Gereja Partikular Yunani Makedonia. Kemudian untuk ritus Roma ada Gereja Katolik Paroki Katedral Skopje yang merupakan pusat dari Keuskupan Skopje, di mana keuskupan ini mencakup seluruh umat Katolik Makedonia Utara yang menggunakan ritus Roma. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Bitola yang juga menggunakan ritus Roma. Ya, sahabat Katolikku keren, itulah dia jelajah umat Katolik di negara Makedonia Utara. Unik ya, memiliki ritus Barat dan juga ritus Timur khas negara Makedonia. Semoga kiranya umat Katolik Makedonia Utara menjadi berkat dan cahaya bagi negaranya, sama seperti julukan negaranya di lambang benderanya, yaitu Negeri Matahari. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di Jelajah Umat episode selanjutnya.